Halo, selamat datang. Pernah nggak sih kamu berhenti sejenak dan kepikiran apa sebetulnya arti jadi orang Indonesia di zaman sekarang? Nah, di tengah gempuran dunia yang serba terhubung ini, yuk kita bedah bareng-bareng apa sih inti dari jati diri kita yang super kaya dan warna-warni ini. Oke, kita mulai dari sebuah perasaan yang kayaknya kita semua pernah rasain deh, momen pas bendera merah putih berkibar di panggung dunia, terus atlet kita dapat emas. Tiba-tiba kita semua, entah lagi di mana, dari Sabang sampai Merauke, kayak ngerasain satu getaran bangga yang sama. Nah, perasaan itulah percikan awal dari identitas nasional. Tapi, di sisi lain, ada juga perasaan sebaliknya kan? Rasa-rasa gimana gitu pas kita sadar anak-anak muda zaman sekarang mungkin lebih hafal lirik lagu K-pop daripada lagu daerah, atau pas kita lihat produk impor tuh rasanya lebih keren. Nah, dua perasaan yang bertolak belakang inilah yang jadi inti obrolan kita. Yap, disinilah letak pertarungan besarnya. Antara rasa bangga yang udah mengakar kuat di dalam diri kita, sama tekanan globalisasi yang nggak bisa kita hindari. Kira-kira mana yang lebih kuat ngebentuk kita sebagai sebuah bangsa di era digital ini? Buat ngerti ini semua, kita perlu melihat lebih dalam lagi ya. Karena identitas nasional itu bukan cuma soal bendera atau tugu, tapi lebih ke cetak biru, semacam pola pikir dan rasa yang bikin kita semua nyambung. Jadi apa sih sebetulnya definisi identitas itu? Menurut seorang pakar ilmu politik, Ramlan Surbakti, identitas nasional itu gampangnya adalah kepribadian sebuah bangsa. Mirip kayak kita sebagai individu, tiap bangsa itu punya karakter uniknya masing-masing. Sesuatu yang bikin kita beda dari bangsa lain. Inilah jati diri kolektif kita. Nah, kepribadian bangsa ini ternyata dibangun di atas dua fondasi. Coba bayangin pohon deh. Akarnya itu adalah unsur primer. Hal-hal yang emang udah ada dari sananya, yang tumbuh alami. Contohnya ya ratusan suku dan bahasa daerah kita. Terus, batangnya itu unsur sekunder. Ini adalah kesepakatan yang kita bikin bareng-bareng setelah merdeka. Kayak bendera merah putih, UUD 1945, dan Pancasila. Keduanya ini saling ngikat dan nggak bisa dipisahin. Oke, sekarang kita fokus ke yang paling seru. Cetak biru uniknya Indonesia. Apa aja sih elemen-elemen spesifik yang bikin kita jadi Indonesia dan bukan bangsa lain? Coba kita renungin sebentar deh. Ada lebih dari 700 bahasa daerah, belasan ribu pulau. Secara logika, harusnya kita udah pecah dari dulu kan? Tapi kita punya satu software pemersatu yang canggih banget. Bahasa Indonesia. Jembatan yang bikin obrolan antara orang di Aceh dan orang di Papua jadi mungkin. Ini tuh sebuah keajaiban loh. Kalau bahasa Indonesia itu softwarenya, nah Pancasila ini adalah sistem operasinya, OS-nya kita. Dan ini penting banget, Pancasila itu bukan cuma daftar buat dihafalin pas upacara, tapi ini 5 nilai inti yang membentuk karakter kita sebagai bangsa. Bangsa yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, dan berkeadilan sosial. Ini DNA kebangsaan kita. Tapi, cetak biru yang keren ini bukannya tanpa ujian. Setiap hari dia diuji di medan perang modern yang namanya globalisasi. Coba kita lihat datanya ya. Tantangan pertama, langsung nyerang software kita nih. Data nunjukin kalau 2 dari 3 mahasiswa sekarang lebih nyaman ngobrol pakai bahasa campur-campur. Ini bukan cuma soal tren bahasa Jaksel ya, tapi cerminan seberapa kuat tarikan bahasa global. Pertanyaannya, ini bikin bahasa kita makin kaya atau justru malah terkikis? Angka ini, jujur, bikin merinding. Lebih dari 12.000. Itulah jumlah konten hoaks dan disinformasi yang tujuannya buat mecah belah kita yang ditemuin cuma dalam beberapa tahun terakhir. Ini bukan sekedar berita bohong biasa loh, ini serangan digital yang langsung nargetin jantung persatuan kita. Dan data ini juga menunjukkan tren yang perlu kita waspadai banget. Indeks nasionalisme di kalangan anak muda ternyata turun dalam 4 tahun terakhir. Ini bisa jadi sinyal ya, bisa jadi ada krisis rasa bangga jadi orang Indonesia di kalangan generasi penerus. Tantangannya bukan cuma soal rasa, tapi juga soal masa depan bangsa. Bayangin deh, hampir 1 dari 5 talenta terbaik kita yang disekolahin pakai uang negara ke luar negeri ternyata milih buat nggak pulang. Ini bukan sekedar statistik, ini namanya brain drain yang pelan-pelan bisa menguras potensi terbaik bangsa kita. Tapi, tunggu dulu. Di tengah semua kekhawatiran itu, ada sesuatu yang baru dan menarik lagi tumbuh. Sebuah nasionalisme gaya baru. Bentuknya lebih sunyi, tapi sangat nyata. Bukan lewat spanduk di jalan, tapi lewat keranjang belanja kita. Rasa bangga pas kita minum kopi dari brand lokal atau pakai sepatu buatan anak bangsa. Ini patriotisme zaman now. Oke, jadi situasinya gini. Ada tantangan besar, tapi di sisi lain ada harapan baru juga.
Terus kita harus gimana dong? Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kita bisa merawat dan memperkuat jati diri ini di tengah arus zaman yang deras banget? Kuncinya ada di sini nih. Jawabannya itu bukan dengan nutup diri dari dunia luar, bukan dengan ngebangun tembok tinggi-tinggi. Justru sebaliknya, kita harus pintar-pintar beradaptasi secara kreatif. Ambil yang bagus dari luar, tapi sambil terus memperkuat apa yang bikin kita unik. Jadi strateginya harus keroyokan dari semua lini. Di sekolah kita harus bikin Pancasila itu relevan lagi, bukan sekedar hafalan. Di ekonomi, gerakan Bangga Buatan Indonesia harus jadi gaya hidup, bukan cuma slogan. Di bidang budaya, kita bisa paduin gamelan dengan musik elektronik. Di dunia maya, kita harus jadi pejuang literasi digital, saring sebelum sharing. Dan di panggung dunia, kita harus lebih pede lagi buat nunjukin kekayaan budaya kita. Karena pada akhirnya, menjadi Indonesia itu bukan takdir yang pasif, tapi sebuah pilihan aktif. Pilihan yang kita buat setiap hari. Lewat bahasa yang kita pakai, kopi yang kita minum, sampai konten yang kita bagikan di media sosial. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi, apa itu identitas nasional? Tapi Indonesia seperti apa yang akan kamu pilih dan bangun mulai hari ini?